Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang ya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Saya Sasa Harun, gak sendirian loh. Ada Pak Nyoto yang selalu menemani saya dan memberikan informasi seputar kesehatan gak hanya untuk saya tapi untuk Anda semua. Yang mau gabung boleh loh ya, mau tanya-tanya, mau konsultasi seputar kesehatan atau mau menceritakan betapa ajaibnya Ziman dalam kehidupan kesehatan Anda, silakan saya tunggu di WhatsApp 081511103103 081511103103. Pak Nyoto apa kabar? Apa kabar Sasa dan apa kabar semuanya? Saya Salam baik-baik sehat. aja. Gimana persiapannya menyambut Hari Raya Idul Adha? Udah ada kambing sapi di rumah? Sudah. Berupa daging ya? Sudah ada, ya tinggal nunggu hari H saja. Tinggal langsung dimasak gitu ya Pak? Iya, ya kalau langsung dimasak kan sehat. Nah betul. Kalau disimpan 2 tahun baru nggak sehat. Baru nggak sehat ya. Oke, untuk hari ini kita membahas seputar healing krisis atau krisis penyembuhan. Iya, Gitu ya. Oke, boleh dijelasin Pak, krisis penyembuhan itu apa sih maksudnya? Yang namanya kita kalau mau kembali sehat ya, ini adalah saran dokter yang paling lama, namanya Hippocrates ya. Dia cikal bakalnya para dokter lah ya. Dia mengatakan, beri saya sebuah krisis penyembuhan, saya dapat menyembuhkan semua penyakit. Artinya apa? Kalau kita mau sehat secara hakiki, mau sembuh secara hakiki, kita harus mengalami yang namanya krisis penyembuhan tersebut. Oke. Gitu. Kalau kita tidak mengalami krisis penyembuhan, berarti ya kita kayaknya sehat, padahal cuma dihilangkan saja rasa sakitnya. Jadi pada saat kita mengalami proses sakit, itu adalah sebuah perjalanan ya. Jadi misalnya tadinya saya sehat sekali, terus saya jarang istirahat, begadang, ngopi terus, makan gak teratur. Lama-lama saya cuma merasa sehat, suka pusing-pusing, suka sakit kepala, suka mual-mual. Terus gaya hidup saya tetap berlangsung gak bener lagi ya. Makannya masih makan yang karbohidrat buruk, lemak buruk, protein buruk ya. Akibatnya lama-lama bertambah lagi gejala-gejala yang gak nyaman di tubuh saya ya. Nah itulah yang disebut proses intoksifikasi. Masuknya racun dalam tubuh kita ke tubuh kita, akhirnya masuk ke jaringan, masuk ke organ, sampai masuk ke sel-sel. Disebut proses intoksifikasi. Tadinya sehat, makin banyak lagi toksiknya atau racunnya, jadi merasa sehat. Makin banyak lagi jadi sakit subakut, masih banyak lagi jadi sakit akut, tambah banyak lagi jadi sakit subkronis, jadi sakit kronis, sakit terminal, RIP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu karena racunnya udah demikian banyak dalam tubuh kita, sehingga kita sudah tidak lagi punya kekuatan untuk ngebongkarnya atau menghilangkannya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin sehat secara hakiki, toksin-toksin atau racun-racun yang sudah menumpuk dalam tubuh kita, di dalam jaringan, dalam organ, sampai tingkat seluler, itu harus dibongkar. Nah, reaksi yang gak nyamannya sama seperti reaksi pada saat penyakit itu mulai masuk dalam tubuh. Jadi waktu kita gaya hidup kita gak sehat, gitu, mual-mual, suka pusing-pusing, suka nyeri-nyeri sendi, suka linu-linu, suka pegel-pegel, itu kan proses tubuh kita ngasih tahu, ini loh ada racun masuk. Cuma kita cuek aja sampai penyakitnya makin banyak, gejalanya makin banyak. Akibatnya kita masuk rumah sakit, dicek, waduh kadar kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, sudah kronis. Jadi pada saat kita mau sembuh secara hakiki, ya kita akan mengalami reaksi yang gak nyaman kembali. Tapi bedanya, reaksi dari sehat menuju sakit, itu kan gak nyaman ya. Betul. Nah, dari sakit menuju sehat juga nggak nyaman juga. Cuma bedanya perjalanannya dibalik. Yang tadi sehat menuju sakit, ini sakit menuju sehat. Namanya proses detoksifikasi. Dan itu biasanya berlanjut sampai berapa hari gitu Pak? Merasa bahwa ini sebenarnya penyembuhan loh, tapi kok nggak enak banget gitu. Ya rasa nyaman itu relatif ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Paling lama biasanya 3 minggu. Jadi waktu semua sampah-sampah dalam tubuh kita dibongkar, ketidaknyamanannya itu bisa makan waktu paling ya kurang lebih 3 minggu lah. Syukur-syukur seminggu, syukur-syukur 3 hari. Tergantung tingkat
toksik atau racun yang udah terakumulasi dalam tubuh. Berapa jumlah banyaknya Iya. ya? Kalau makin banyak ya mungkin makin lama, tapi itu akan berlangsung paling ya 3 minggu, tapi sehat kembali gitu Ini ya. contoh sederhana aja deh ya. Kita kan biasa kalau bulan Ramadan puasa ya. Iya betul. Nah saat kita puasa itu ada proses detoksifikasi juga. Saat kita berpuasa, tubuh tidak ada sumber energi dari karbohidrat, tidak ada sumber makanan. Jadi mau nggak mau tubuh pakai bahan sampah yang ada dalam tubuh. Jadi saat sampah-sampah dalam tubuh didaur ulang oleh tubuh untuk menjadi energi, itulah yang disebut proses detox. Jadi yang namanya berpuasa itu atau diet, yang diet sehat gitu ya, itu juga detox. Pasti ada healing krisis, ada krisis penyembuhan. Jadi 10 hari pertama saat kita puasa pasti pusing-pusing, gak nyaman, pegel-pegel, begah, kayak masuk angin terus-menerus gitu ya. Tapi 10 hari pertama aja karena tubuh kita sedang bongkar racun saat kita berpuasa. Nah 10 hari keduanya mungkin detoxnya udah berkurang, 10 hari ketiganya udah nyaman ya. Bahkan kita cuma sahur minum air teh manis saja sampai sore juga kuat, nggak ada pegel-pegel, nggak ada lindu-lindu, nggak ada pusing-pusing ya, nggak ada nyeri-nyeri di lambung karena sudah detox. Ada lagi orang yang melakukan diet raw food ya, dia cuma makan buah-buahan, sayur-sayuran segar, bikin jus-jusan selama 3 hari, wah muncul sakit kepalanya, muncul pegel-pegelnya, muncul seperti masuk anginnya. Kenapa? Saat dia makan makanan yang sehat, tubuh punya kekuatan untuk bongkar racun. Cuma ini prosesnya, proses yang bagus, proses menuju awet muda. Dari sakit menuju sehat itu disebut proses detoksifikasi. Sama halnya kayak orang merokok Pak. Ketika berhenti merokok, mencoba untuk berhenti merokok, katanya nggak enak lah, mual lah, pusing lah segala macam. Terus dia bilang tuh kan berhenti ngerokok. Coba kalau nggak berhenti, nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak paham kalau itu namanya adalah healing crisis gitu, krisis penyembuhan. Iya betul. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi obrolan kita mengenai healing crisis. Yang mau tanya-tanya boleh loh ya. Yuk silakan, saya tunggu di WhatsApp 081511103103 081511103103. Selain mau konsultasi atau mungkin juga mau bertanya seputar kesehatan, bisa juga Anda menceritakan betapa ajaibnya Ziman dalam kehidupan Anda. Apa yang sudah Anda rasakan ketika mengkonsumsi Ziman ya. Ditunggu sharingnya sekali lagi di WhatsApp 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang nantinya belum sempat dijawab oleh Pak Nyoto, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com, atau bisa juga dilihat di Instagram dan juga Facebook Ziman di @zimanherbal. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Dan tema kita hari ini adalah healing crisis. Kalau kita memulai terapi atau pengobatan terhadap penyakit kita secara alami, nggak jarang ya kita mengalami beberapa gejala yang nggak kita inginkan ya. Kayak tadi Pak Nyoto udah ngasih tahu ya, kadang suka mual, suka pusing, dan biasanya berlangsung bisa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tergantung racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau racunnya sedikit mungkin 3 hari udah kelar kali ya, gitu. Nah, jangan deposit racun banyak-banyak. Nah makanya konsumsi makanan-makanan yang sehat, jangan sembarangan. Yang ada badan kita bukan protein yang baik, bukan lemak yang baik, tapi sampah semua, kan gak asik banget. Nah kalau dalam kondisi lagi healing crisis nih Pak, kan mual, pusing, gak enak banget, apa yang harus kita lakukan? Apakah terus mengkonsumsi makanan baik atau suplemen baik, atau yaudah dihentikan aja? Ya kalau kita nggak kuat sama healing krisisnya, kita banyak minum air putih ya, agar detoxnya lebih cepat berlalu ya. Kalau misalnya kita konsumsi suplemen food ya seperti Ziman ini, kita nggak nyaman dengan healingnya, dosisnya kita kurangi sedikit biar kita mampu mengalami healing krisisnya. Tapi kalau benar-benar pingin sehat hakiki, harus diproses, harus dialami ya. Jadi healing krisis ini juga ada kemungkinannya loh ya, menunjukkan penyebabnya apa gitu ya. Contoh healing krisis dan kemungkinannya misalnya dia mengantuk, keletihan di tangan dan di kaki, biasanya itu menunjukkan kondisi tubuhnya asam.
ya. Oke. Fungsi hatinya atau livernya itu lemah. Atau mungkin dia kelebihan olahraga. Jadi olahraga nggak istirahat gitu. Nah itu biasanya kalau minum suplemen food atau diet yang diet raw food ya, dia itu bawaannya ngantuk sama keletihan di tangan dan di kaki. Atau mungkin dia konsumsi obat-obatan jangka waktu yang lama dan intensif. Akibatnya apa? Yaitu kok tiba-tiba kok gampang ngantuk, keletihan itu lagi bongkar racun obat-obatan, atau mungkin dia keletihan akibat olahraga berlebihan, atau tubuhnya asam, atau sistem livernya lemah. Ada lagi yang buang air kecil terus-menerus, terus buang angin ya, terus buang-buang angin, perutnya terasa kembung-kembung, dung gitu ya. Itu biasanya dia punya masalah di pencernaan. Jadi begitu kita konsumsi makanan yang sehat, tiba-tiba gampang kembung buang-buang angin terus, itu proses penyembuhan. Oke. Termasuk minum Ziman ya. Terusin aja paling lama seminggu 2 minggu. Nanti mahnya selesai pada saat healing krisisnya telah berlalu. Jadi yang punya masalah pencernaan mah. Ada lagi yang badannya terasa panas, flu, terus susah tidur, insomnia, energinya berlebihan. Itu menunjukkan tubuh sedang membakar lemak. Karena lemak termasuk toksik loh, termasuk racun. Jadi pada saat tubuh kita itu membakar lemak, ya bawaan kita, badan kita panas ya, flu, energi berlebihan, susah tidur. Tapi begitu kebakar semua lemak-lemak buruknya, ya kita sehat lagi, normal lagi, dan kita ngebongkar semua racunnya. Ya, jadi kalau kita konsumsi Ziman atau konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran rutin, tiba-tiba ada efek tersebut, ya lagi dibongkar lemak jahatnya ya. Jadi jangan kira ketika mengkonsumsi apapun, misalkan suplemen, Ziman atau buah-buahan, ketika dikonsumsi kok mengalami healing krisis, dibilangnya nggak cocok. Jangan seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi dilihat dulu nih gitu. Ada nggak sih Pak cara-cara kita untuk mengatasi yang namanya healing krisis atau persiapan diri kita untuk menghadapi healing krisis? Jadi persiapannya malah kalau perlu jangan direkayasa, dihilangkan ya. Misalnya udah pusing-pusing, mual-mual, minum obat mual, sakit kepala, minum obat sakit kepala, ya nambah lagi racunnya ya kan. Terus perut terasa kembung, minum obat anti kembung, malah racunnya nambah lagi. Harus dilalui. Jadi jangankan kita konsumsi Ziman atau makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar ya. Kita puasa saja, kalau kita sudah pusing, merasa lemah, lapar, tekanan darah kita rendah, itu tandanya kita anemia. Jadi kalau orang anemia suruh puasa pasti pusing, teler gitu ya, terus bawahnya lapar aja, tensi darahnya rendah. Tapi kalau kita puasa terus nggak berhenti, ya maksudnya puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis, itu nanti pada saat kita sudah nggak merasa pusing, udah nggak merasa lemah dan nggak gampang lapar, berarti anemia kita sudah sembuh. Demikian pula konsumsi Ziman atau konsumsi buah-buahan, raw food gitu ya. Jadi kalau kita ada muntah, mual, diare, sembelit, sendawa, itu berarti pencernaan kita sudah buruk sekali. Ya, hati kita lemah, nggak bisa bongkar racun, perut kita juga ada banyak sampah, usus besar kita juga ada banyak sampah. Saat dibongkar ya kita harus lalui mungkin sembelit, malah kebalikannya bisa diare, atau banyak gitu, sendawa ya. Terus mual ya. Tapi kita konsumsi suplemen seperti Ziman terus, ya paling lama seminggu 2 minggu, begitu kebongkar, nggak ada mah lagi. Saya buang air besar gampang, gitu loh ya. Makanya ketika konsumsi Ziman, tuh jangan langsung berharap sehari 2 hari sudah normal, tapi kok malah lebih parah. Itu namanya healing krisis. Jadi dinikmatin aja. Kan protokolnya adalah 3 bulan. Gitu. Iya, karena masukin racunnya tahunan, bertahun-tahun, sembuhnya simsalabim ya. Atau jerawat, gatal-gatal, kemerahan di kulit, keringat berlebihan, udah berlebihan keringatnya kok bau sekali. Air seninya juga bau. Saya ada loh temen yang dulu masih mudanya ya, hobi konsumsi alkohol. Ya, jadi kalau minum alkohol tuh nggak 1 botol, kerat-keratan ya. Banyak banget. Tapi setelah dia tobat dia nggak minum, udah nggak minum berpuluh tahun gitu ya. Saya tak kenalkan Ziman, dia pingin tensi darahnya normal. Dia minum, Pak, kok saya buang air kecil bau alkohol ya? Kan saya udah berhenti minum alkohol puluhan tahun. Berarti racun alkoholnya masih ada dalam sel-sel dia, belum dibongkar. Begitu minum Ziman, kebongkar, air seninya bau alkohol. Jadi minum Ziman itu detox gitu ya. Semua sampah sampai tingkat sel itu dibongkar. Jadi saat kita kemerahan di kulit, keringat berlebih, air seni bau, buang air besar juga baunya minta ampun gitu ya. Itu berarti semua racun dalam tubuh kita itu dibongkar dan kita bersyukur. Kenapa? Karena tubuh kita nanti makin enteng, makin segar, makin awet muda. Semua penyakit
hilang sirna ya. Jadi begitu buang air besarnya bau, minum Zimannya dihentikan. Jangan, lagi detox itu ya, lagi healing krisis. Oke. Itu mungkin juga bisa minum Ziman kok menstruasinya tidak teratur. Nah, itu menunjukkan penyesuaian hormon ya. Atau juga minum Ziman tiba-tiba kok sariawan, bahwa ususnya lagi kotor, lagi dibongkar ya. Minum Ziman kok kaki dan mukanya agak bengkak, oh ginjalnya lemah, terusin saja. Ya. Kayak ada beberapa yang minggu yang lalu Pak yang ada WhatsApp ketika konsumsi Ziman dia diabetes kok pas cek ke dokter gula darahnya tinggi. Nah itu mungkin lagi healing krisis, lagi dibongkar. Sampah gulanya, glukosanya sampai tingkat seluler dibuang ke dalam darah, dicek ya sudah deh. Jadi jangan kita ngecek itu dalam tempo 2-3 minggu. Entar dong 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gula darah kita bukan sekedar turun, HbA1c-nya pun menuju normal. Itu yang belum tentu bisa dilakukan oleh obat-obatan biasa. Jadi kita harus paham dulu tuh ya. Seperti itu, apa sih detoksifikasi, apa itu healing krisis, kita harus paham dulu. Jadi jangan langsung menjudge bahwa ini nggak cocok. Iya, jangan langsung memvonis. Iya, memvonis ini nggak bagus nih, nggak mempan buat saya, nggak sembuh, nggak begitu caranya ya. Dan seperti apa sih emangnya fungsi Ziman yang kita selalu konsumsi untuk tubuh kita, Pak? Fungsinya itu memangnya seperti apa sih? Begitu bagusnya kah? Iya, jadi begini, saya cuma merubah paradigma saja. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Karena setahu saya mereka yang sudah keranjingan minum obat, penyakitnya makin komplikasi, akibatnya obatnya makin tambah banyak. Tapi bukannya tambah bugar tubuhnya, tambah loyo. Tambah gejala penyakitnya tambah banyak, energinya juga nggak ada. Tapi kalau dengan makanan seperti Ziman dan mengganti pola makan yang sehat, kita setelah detoksifikasi, tubuh kita kok dibawa aktivitas gampang, dibawa tidur nyenyak gampang, buang air besar gampang, berpikir gampang, punya kekuatan nggak gampang stres gitu ya. Karena tubuhnya itu sudah kembali recovery. Karena makanan dijadikan alat untuk mengobati tubuh. Tapi sebaliknya kalau obat-obatan jadi makanan, makannya tadi cuma 1 macam, 2 macam, 5 macam, 10 macam, lama-lama makan obat udah kayak makan nasi saking banyaknya. Itu setahu saya ya. Kalau orang kerajinan makan obat bukannya umur tambah panjang, pendek, instan ya jadinya instan. Ya. Okay. Jadi saran saya jadikanlah minum Ziman atau pola hidup sehat, makan makanan sehat, buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar, jadi habit atau kebiasaan. Jadi kita bisa sehat bugar di usia berapapun, beraktivitas di usia berapapun, dan kondisi tubuh nyaman. Wow, asiknya kalau kita bisa mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Nanti akan kita bahas lagi ya seputar Ziman. Saya masih kurang nih ya, saya pengen lebih tahu lagi apa manfaat Ziman untuk kesehatan kita. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya boleh loh ya. Yuk di 081511103103, 081511103103, mau tanya, mau konsultasi, mau menceritakan Anda sudah mengkonsumsi Ziman, terus apa reaksi yang Anda rasakan ketika Anda sedang mengkonsumsi Ziman, apa yang sudah Anda alami, boleh sharing sama kita di sini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab nih ya, akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com, dan bisa juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103, terima kasih ya. Nanti akan dibahas, dijawab sama Pak Nyoto. Yang belum terbaca, nanti belum terjawab, nanti bisa dilihat di websitenya Ziman di www.zimanherbal. Kita masih membahas seputar healing krisis. Yang mau tanya-tanya juga masih ditunggu di WhatsApp 081511103103. Tadi sebelum break saya tanya, emang manfaatnya Ziman itu apa aja sih Pak, selain mendetoksifikasi tubuh dari racun? Ya, jadi sebenarnya kalau kita sakit misalnya ya, pertanyaannya adalah kita pasti cari dokter dong. Nah, pertanyaannya adalah dokter terbaik itu yang mana? Kita mau cari di seluruh dunia dokter yang paling hebat deh, yang bisa menyembuhkan penyakit kita.
sampai kita capek, ternyata dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, tubuh kita itu mampu menyembuhkan semua penyakit, tapi syaratnya dia butuh bahan baku. Nah, masalahnya bahan bakunya itu yang dibutuhkan tubuh kita itu makanan sebenarnya. Makanan dari mana? Makanan yang banyak antioksidan, banyak enzim, banyak nutrisi, banyak kandungan-kandungan yang bermanfaat seperti mineral-mineral, vitamin-vitamin yang dan masih hidup, masih segar. Itu yang dibutuhkan tubuh kita untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Jadi Ziman ini kalau diklaim bisa menyembuhkan ABCD, orang berpikir obat apa sih ini kok bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu adalah salah persepsi. Karena Ziman itu adalah makanan. Dan tubuh kita butuh makanan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang punya keluhan apapun, saya lebih senang terapi dengan makanan. Pola makannya dirubah menjadi pola makan yang baik. Semua racun-racun yang biasa dikonsumsi, makanan buruknya dibuang ya. Kemarin kita udah bahas ya makanan yang buruk ya. Kemudian kita konsumsi Ziman rutin, kita bisa keluar dari semua problema kesehatan. Karena tubuh kita lah tubuh yang cerdas, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Iya. Apalagi kalau dikonsumsi Zimannya itu secara rutin dan juga teratur. Ya protokolnya adalah 3 bulan, entah apa yang terjadi dalam tubuh kita sehat ya. Betul. Wah, Nah, luar kita biasa. sharing dulu ya kandungan Ziman ini ya. Kalau kita cerita kok Ziman bisa berkhasiat, apa benar gitu ya. Sebenarnya kan Ziman ini hanya sebuah brand ya. Suatu produk yang diproses dengan teknologi tinggi, dengan teknologi Jepang gitu ya. Diambil ekstraksi 2 kali setelah difermentasi sehingga menghasilkan enzimatis ya. Tapi diantaranya ada buah yang namanya buah mengkudu. Nah, buah mengkudu ini ternyata banyak penelitian dari berbagai lembaga penelitian luar negeri ya tentang manfaat. Contohnya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kesehatan otak, mencegah kita Alzheimer, demensia, pikun. Jadi kita biasa konsumsi jus mengkudu, kita mencegah dari Alzheimer, demensia, dan pikun. Misalkan Anda sebanyak apapun harta yang Anda miliki, kalau Anda sudah pikun, percuma nggak ingat. Ya, punya rumah 10, punya mobil Lupa. 100, nggak lupa. Jadi percuma. Terus kalau misalkan pergi mau pulang lupa rumahnya di mana? Rumahnya di mana, anaknya berapa, istrinya siapa, lupa. Ya, Lupa, karena sudah repot pikun. deh. Nah, apakah ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan selain makanan alami, yaitu mengkudu, ya kan? Kemudian mendukung kesehatan jantung. Ini sebuah studi ya. Studi menunjukkan bahwa mereka yang konsumsi 6,8 ons jus mengkudu per hari selama 1 bulan secara signifikan mengurangi kolesterol. Jadi kolesterol jahatnya dibongkar, LDL. Kolesterol baik ditingkatkan. Ini penelitiannya terhadap para perokok berat malahan di Amerika. Dan ini penelitian loh ya. Jadi ini hasil penelitian di Amerika ini diakui sama lembaga WHO sekalipun tentang manfaat mengkudu. Jadi kalau Ziman ini mampu untuk masalah yang jantung kok bisa teratasi karena kandungan Ziman adalah ekstraksi mengkudu yang sudah bentuknya enzimatis gitu. Kemudian meningkatkan kesehatan kulit. Nah, mengkudu itu kalau dikonsumsi rutin ya, hasil penelitian juga membuat kita mencegah terkena dermatitis atopik, psoriasis, kemudian juga eksim basah, eksim kering, alergi kulit, semua itu bisa teratasi. Hasil penelitian di Perancis, ya. Jadi kalau kita konsumsi rutin mengkudu, ya ini penelitiannya dia menggunakan mengkudu Polinesia. Padahal mengkudu Indonesia itu kekuatannya lebih dahsyat, gitu. Jadi ini yang saya ceritakan baru sebagian saja, termasuk mencegah kanker, mengurangi rasa sakit pada penderita artritis, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, ya, kemudian menurunkan demam. Ini semua udah ada lembaga penelitian yang menguji khasiat buah mengkudu ini dan kemudian ada di dalam Ziman. Pertanyaan adalah mengkudu itu obat apa makanan sih? Saya garansi 1000% makanan. Iya. Ya. Jadi dia mengandung zat-zat seperti scopoletin, seronin, proseronin, antioksidan, ya. Kemudian banyak sekali mineral-mineral yang berguna untuk tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan yang menarik, Ziman kan bukan cuma mengkudu, ada delima, ada kulit manggis, ya. Kemudian ada cinnamon yang bisa mengencerkan darah. Ya kalau darah kita kental, kasihan dong jantung mompaknya capek banget, kental amat nih darah nih, saya kerja keras nih mompaknya kan. Kalau konsumsi yang mengandung cinnamon, darah kita lebih encer, apalagi ada gotu kolanya, lebih seimbang lagi, kinerja jantung lebih enteng. Dari apa itu mereka? Makanan, saya garansi 100%, ya. Jadi
Jadikanlah, sekali lagi saya bolak-balik membuka paradigma, jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Serem saya kalau jadi mau pilih yang obat-obat mana jadi ya? makanannya. Mau obat-obatan jadi makananmu atau Iya. makanan yang jadi obat-obatan? Kalau saya sih pilih yang makanan. Betul. Gitu, lebih alami. Efeknya juga nggak ada kalau makanan jadi obat-obatan kita. Ya. Aman. Dan gitu. yang paling penting adalah konsumsi makanan itu nggak bisa setelah sembuh berhenti loh ya. Kalau kita pengen awet muda, segar bugar, dan tidak lagi terkena penyakit lagi, apalagi kita bisa merasakan kualitas hidup yang fit, optimal, ya konsumsi zimannya selalu tanpa batas waktu selama hayat di kandung badan. Karena ini makanan, yang namanya makanan kita wajib makan terus sampai kita mati kan gitu. Kalau obat-obatan, kalau udah sembuh ya berhenti. Tapi ada loh obat yang dimakan terus sampai kapanpun. Seumur hidup. Ya, Obat jantung ya Pak. obat jantung, obat diabetes, obat hipertensi. Tapi kan efek sampingnya itu loh yang berbahaya. Kenapa nggak jadi makanan? Makanan nggak ada efek samping. Ya, adanya efek apa ya? Efek Kalau kenyang. kalau buat laki-laki efek depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jadikanlah Ziman ini adalah suatu gaya hidup baru dalam hidup kita, agar kita bisa merasakan kesehatan optimal, tubuh yang fit, awet muda sampai di usia berapapun. Gitu. Apalagi dalam kondisi yang seperti saat ini ya kan. Iya. Pandemi belum kelar-kelar dan WHO bilang ini akan menjadi pandemi terbesar gitu kan. Jadi butuh Betul. yang namanya asupan untuk menjaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh biar bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya solusinya hanya Ziman yang harus Anda konsumsi secara rutin dan Betul. juga teratur. Mau Solusi obat yang paling cool, Betul. ya, Ziman, agar kita nggak terimbas dengan COVID-19. Betul. Sania pun dia nempel, dia nggak bisa masuk. mengintrusi lebih dalam, karena antibodi kita demikian kuatnya untuk mencegah dia merusak semua sel-sel tubuh kita. Jadi Ziman itu solusi agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 zaman sekarang juga. Betul, dikonsumsinya secara rutin dan juga teratur. Betul. Nggak cuma hanya bisa menghindarkan COVID, tapi virus-virus yang lain. Iya, Ya kan, betul. penyakit-penyakit konsumsi sakit yang satu, sembuh lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya. Dan Ziman ini bisa dikonsumsi oleh semua usia. Ya, dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa sampai orang tua pun juga bisa dikonsumsi. Mungkin hanya takarannya aja berapa tetesnya gitu ya. Ya. Yuk, makanya dong konsumsi secara rutin dan juga teratur sehari 3-5 kali, dan cara mengkonsumsinya gampang banget, hanya diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya, atau bisa juga diteteskan ke dalam air, ukurannya 100 ml aja, bisa air dingin, bisa air normal. Kalau saya sukanya pakai air dingin, rasanya enak banget karena ini kan bukan obat ya, dan saya mungkin kalau Anda sehari bisa 3 kali. Kalau saya lebih dari itu. Ini kan makanan, saya suka makanan. Kalau obat saya takut ya. Jadi ayo dong untuk Anda yang mau sehat, mau awet muda, mau membuang racun dalam tubuh Anda yang isinya sampah semua, langsung aja konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga di toko online, pesan via WhatsApp juga boleh di 087790.300, di kios Ziman atau di agen-agen Ziman terdekat lah ya. Bisa Anda dapatkan, harganya murah, cuma Rp200.000 aja. Isinya 15 mili dan ini 100% enzim herbal alami. Semuanya alami. Jadi yuk sekarang juga konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan pertanyaan Anda masih saya tunggu ya di 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com, dan bisa juga dilihat di Instagram dan juga di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp di 081 511 103 103. Ini dari 08122938 sekian-sekian. Apakah Ziman bisa menyembuhkan jerawat nih Pak?
Oh iya, tadi saya ralat lagi ya penelitian bahwa Ziman itu bagus untuk kulit bukan dari Perancis tapi dari Jepang oleh Oke. Profesor Toshiki Nishigaki ya. Itu penelitiannya banyak sekali. Dia terkenal hasil penelitiannya menunjukkan kalau konsumsi Ziman yang ada kandungan mengkudu, dia penelitiannya bukan Ziman ya, mengkudunya itu. Mengkudu itu ternyata efektif untuk membuat kulit kita jadi lembab, jadi halus, awet muda dan menghindari semua penyakit kulit. Dan karena mengandung memperbaiki struktur kulit juga. Dan bagi mereka yang punya masalah jerawat, itu bisa diteteskan di jerawatnya karena kan biasanya jerawat itu akibat kita punya kulit menghasilkan minyak berlebih. Nah, akibatnya timbul bakteri karena kulitnya jadi banyak minyaknya, lembab. Bakteri ini yang menyebabkan jerawat. Bisa akibat karena kita memang masuki masa puber atau memang kita kelebihan hormon ya. Nah, begitu konsumsi Ziman dan minum Ziman plus ditetesi di daerah yang jerawat, karena dia ada efek antibakterinya kan, anti jamur, antibakteri yang ada dalam Ziman. Jadi begitu ditetesi dan kita minum rutin, insya Allah dia punya jerawat bisa reda atau menghilang tanpa tanpa efek apapun. Jadi kalau bisa ditetesi di jerawatnya dan diminum 5 tetes rutin sehari minimal 4 kali atau 3 kali, dan di jerawatnya ditetesi. Itu biasanya remisi lama-lama tereliminasi yang namanya jerawat gitu. Oke. Apalagi kalau jerawatnya itu udah menu-menuin tempatnya gitu ya, mukanya semuanya jerawat semua. Itu artinya dia mungkin sistem pencernaannya udah nggak bagus. Begitu buang air besarnya lancar, levernya bersih, pasti jerawatnya berkurang. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi selain diminum, ditetesin juga di jerawatnya, diolesin lah ya, diolesin. gitu. Baiklah, dan ini dari Yudi yang ada di Kemang, Pak. Kalau lagi proses penyembuhan abis kena tifus, apakah mengkonsumsi Ziman bisa membantu? Sangat membantu karena kan kalau orang kampung dulu ya, kalau sakit tipes biasanya malah cari cacing tanah ya. Direbus ya. Di apa sih, Pak? Jangan ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk gitu ya. Tapi ternyata efektif ya. Jadi begitu sakit tipes itu kan biasanya akibat dari bakteri Salmonella typhi kalau nggak salah ya. Itu yang membuat di kita punya usus itu jadi terluka karena bakteri tersebut. Akibatnya kita demam, kemudian pegel-pegel seluruh tubuh kita, demamnya nggak turun-turun. Terus lidah kita putih semua, nggak nafsu makan. Nah itulah pas dicek ya tipes, dikasih antibiotik. Tapi bagi kita yang pingin segera cepat sembuh, kita konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam. Itu sangat efektif untuk membantu proses penyembuhan bagi penyakit tipes. Gitu. Jadi jangan nggak diminum. Kalau mereka yang jangankan setelah tipes, pada saat tipes pun kalau bisa ya diminum. Ya. Jadi yang namanya Ziman itu makanan yang kita kalau bisa minum rutin sehingga antibodi kita kuat, sehingga kita tidak mudah terinfeksi akibat dari bakteri patogen seperti Salmonella typhi. Jadi penyebab orang yang kena penyakit tipes ya itu karena kan bakteri tersebut. Berarti kan lingkungannya higienis, nggak sengaja makan di warteg, makan di restoran, makan di mana yang sudah terkontaminasi yang tidak higienis, akibatnya dia imunnya rendah, akibatnya dia mudah terserang tipes. Kalau dia rutin minum Ziman ya pagi, siang, sore ya, anggaplah sehari 3 kali rutin gitu ya. Tiba-tiba dia konsumsi makanan yang mungkin jorok-jorok dikit kalau demam dan tubuh kita tipes tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak minum Ziman, akibatnya imun kita rendah. Bukan sekedar tipes, semua penyakit lain bisa masuk kalau imun kita rendah. Jadi jadikanlah lifestyle minum Ziman. Betul. Jadi kita kuatkan imun tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini, bisa juga di toko online atau bisa juga via WhatsApp di 0877900300 di kios Ziman terdekat, atau bisa juga di agen di apotik. Harganya Rp200.000. Ini 100% enzim herbal alami, isinya 15 mili ya, sehari 3 kali atau bisa juga 5 kali, dan diteteskan di bawah lidah atau bisa juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 mili, setengah gelas air. Mau air dingin boleh, air normal juga boleh ya. Untuk pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab, nanti bisa dijawab di websitenya Ziman. Jadi Anda bisa lihat ya di www.zimanherbal.com, atau bisa juga di Instagram dan juga di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Masih ada beberapa pertanyaan, semoga waktunya masih memungkinkan dan kita masih bisa membahas pertanyaan Anda. Kita break dulu dengan lagu yang enak banget, ini dia.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada pertanyaannya, kita bahas satu aja Pak, karena waktunya emang sangat tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Ini dari Rino. Kalau mengalami kanker, sudah operasi, sedang kemo, apakah Ziman bisa membantu prosesnya? Mengkonsumsinya seperti apa? Ya, sebenarnya saya itu kalau ada orang terkena kanker sangat menyarankan sekali konsumsi Ziman. Bahkan saya tidak menyarankan untuk operasi sebenarnya. Karena kalau bisa itu untuk mengatasi kanker itu adalah putus dulu rantai makanan kanker. Karena kanker bisa berkembang itu karena kita kasih makan. Makanan yang utama itu apa? Gula. Jadi kalau kita konsumsi makanan, hindari glukosa, karbohidrat sederhana, karbohidrat indeks glikemik tinggi, load glikemik tinggi, itu harus dihindari. Karena kanker itu bisa berkembang pesat kalau kita konsumsi sesuatu yang gula, baik gula beneran atau gula tersembunyi, karbohidrat, nasi dan sebagainya. Daging merah juga makanan kanker. Binatang berkaki 4, daging sapi, daging kambing, daging babi itu juga makanan kanker. Ya. Telur, jadi yang daging apa yang bisa kita konsumsi? Daging ikan masih boleh, ya. Daging unggas masih boleh, ayam kampung. Itu pun jangan sering-sering, ya. Jadi susu itu juga makanan kanker, ya. Jadi kalau kita udah kanker, udah dioperasi, udah kemo, masih minum susu, ya ampun, sama aja kita udah dibunuh, kita kasih makan lagi, ya. Kemudian makan telur boleh, tapi jangan terus sering-sering gitu ya, karena juga termasuk proteinnya diserap sama kanker. Jadi apa yang tidak bisa diserap kanker? Yang tidak diserap kanker adalah makanan yang dari buah-buahan seperti buah-buahan segar, pepaya, nanas, pisang, jambu, ya. Kemudian, tapi kan dia juga mengandung gula, beda gulanya buah alami sama gula alami ya. Kemudian sayur-sayuran segar. Jadi kita mesti banyak makan lap-lapan, terutama kenikir. Kenikir itu mengandung artemisin. Artemisin itu lagi diteliti di Amerika untuk obat kanker. Daripada capek-capek beli obatnya mahal, mendingan konsumsi kenikirnya lebih murah tapi rutin. Nah, Ziman itu kandungannya kan mengkudu. Di mengkudu itu ada yang namanya zat damna cantal. Itu kalau kita klik di internet, damna cantal itu peneliti dari berbagai negara itu banyak sekali. Mau dari Amerika, dari Inggris, bahkan masuk di Wikipedia, damna cantal itu untuk anti kanker. Dan saya banyak sekali teman saya yang sudah nggak mempan lagi di kemo, dalam arti bukan nggak mempan ya, di kemo sekali lagi matinya sama kemo. Itu saya sarankan minum Ziman dosis tinggi, dan sampai sekarang umurnya masih panjang. Padahal sama rumah sakit suruh pulang. Karena kalau di kemo sekali lagi bye-bye sama kemonya, bukan sama kankernya. Karena udah nggak mampu lagi tubuhnya menyerap toksik dari kemo yang demikian banyak. Sampai sekarang masih masih bernapas, masih hidup gitu ya. Dan kondisinya makin membaik gitu ya. Itu saya memberikannya waktu saya jenguk di rumah sakit Glen Eagle Siloam Semanggi. Tanggal 26 Desember. Tahun lalu. Iya, sampai sekarang dia masih konsumsi Ziman sampai detik ini dan tidak konsumsi apapun, dan dari kurus kering karena efek kemo. Efek apa saya nggak tahu ya. Udah ngomong aja udah nggak punya energi. Sekarang itu udah main Facebook. Dan sekarang udah ada tenaga. Iya, udah jalan, udah apa, udah bisa bangun. Saya waktu 2 minggu setelah kasih Ziman itu, waktu saya kasih, suster yang akan bawa pulang untuk rawat di rumah bilang, "Pak, ini jangankan minum Ziman, makan udah nggak bisa." Udah nggak ada nafsu makan sama sekali. Udah tetesin terus. Akhirnya sekarang bukan bisa makan, makannya udah bagus, tapi ya tadi pola makannya saya sarankan makan makanan sehat. Sampai sekarang sudah bisa aktivitas, tapi dia nggak berani cek lagi kadar CA-nya berapa, karena takut stres gitu loh. Jadi apapun kondisi Anda, kalau udah termanifestasi cancer, Ziman itu dosisnya mesti dosis intensif, persisten dan banyak. Kalau kita pingin benar-benar hidup kembali sehat, ya. Jadi apapun kondisi Anda, termasuk cancer, Ziman ini sangat membantu, ya. Jangan sampai cuma mengandalkan operasi kemo dan mau obat. Makanan sehat dan hindari makanan yang jadi makanan kanker. Oke, baiklah Rino, sudah dijawab secara lengkap sama Pak Nyoto. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, jangan sehari sekali, tapi mungkin lebih dari
10 kali kali ya. Waduh, 2 5 jam tetes per 2 jam itu udah per paling 2 jam, paling ya. rendah deh. Kalau perlu 10 tetes per 2 jam. Minimal 2 jam sekali diteteskan ya. Dan semoga bisa langsung mendapatkan manfaat. Bung, waktunya sudah habis. Kalau gitu kita pamitan Pak. Oke, Minggu ketemu depan. lagi minggu depan. Nggak berasa Salam ya, sehat. Pak? Nggak berasa ya, cepet banget lah. Cepet banget ini Padahal hari. saya ngomongnya udah cepet-cepet Nah loh. itu dia. Nanti nih ketemu lagi Rabu depan. Cepet ya gitu. Kayak baru kemarin. Dan Iya. untuk Anda yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat kita jawab, belum sempat kita bahas gitu, akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih yang sudah ikutan WhatsApp, sudah bergabung. Mohon maaf kalau WhatsAppnya belum sempat terbaca. Pak Nyoto, terima kasih atas Sama-sama. informasi kesehatannya. Ketemu Sampai lagi ketemu minggu depan ya. Saya Sarun pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.